Semangat pagi anak-anak, apa kabar? Miss berharap anak-anak kabarnya sehat ya. Bagaimana liburnya beberapa hari ini? Anak-anak senang? Atau anak-anak masih pengen libur? Atau rindu sekolah dan mengerjakan tugas sekolah? Nah, sekarang kita belajar ya. Anak-anak bisa buka halaman 4-5, dilanjutkan halaman 6-7. Kita akan belajar mengenal benda hidup dan tak hidup. Dan pada pelajaran PPKN kita akan mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Kita akan lanjut pada materi yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Benda hidup mempunyai ciri-ciri. Benda tak hidup juga memiliki ciri-ciri. Coba anak-anak sebutkan contoh dari benda hidup dan benda tak hidup. Nah, sekarang Miss ingin bertanya, kalau kupu-kupu itu termasuk benda hidup atau benda tak hidup ya? Ayo, pasti anak-anak punya jawaban tersendiri ya. Ingat ya, kupu-kupu itu adalah benda hidup karena dia bisa bernapas dan bisa bergerak serta memerlukan makanan. Anak-anak bisa buka halaman 5 ya. Miss akan menjelaskan ciri-ciri dari benda hidup. Yang pertama, yang termasuk benda hidup itu adalah manusia, hewan, dan tanaman termasuk benda hidup. Ciri-cirinya seperti dapat bergerak sendiri, bernapas, dan memerlukan makanan dan air. Kenapa makhluk hidup perlu makanan dan air? Untuk bertahan hidup. Nanti kalau tidak makan, tidak minum, nanti bisa kelaparan dan tidak ada gizi di dalam tubuhnya. Nah, sekarang contoh yang kedua, benda tidak hidup atau benda tak hidup. Seperti boneka dan mobil-mobilan termasuk benda tak hidup. Ciri-ciri benda tak hidup antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat bergerak sendiri. Dia dapat bergerak sendiri ketika diberikan baterai. Nah, yang kedua, tidak bisa bernapas. Nah, mainan itu tidak bisa bernapas ya. Dan yang ketiga, tidak perlu makanan dan air. Ingat anak-anak, benda mati itu tidak perlu makanan dan air. Seperti bonekanya juga tidak perlu makanan supaya tubuhnya menjadi besar. Tidak perlu ya anak-anak ya. Kita hanya dapat menjaga dan merawat mainan kita seperti boneka, seperti sepeda, seperti mobilan yang ada di gambar sini. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti belum? Miss berharap anak-anak sudah mengerti ya materi tentang mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Sekarang tugasnya akan Miss berikan di GC. Nah, kita lanjut ya pada materi yang kedua, yaitu PPKN. Materi yang kedua yaitu PPKN. Anak-anak bisa buka halaman 7 ya. Kita akan belajar mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Sila keempat dapat disimbolkan dengan gambar kepala banteng. Dan bunyi dari sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contoh dari sila keempat itu bagaimana ya? Contoh dari sila keempat yaitu yang pertama, kita dapat bermusyawarah saat memilih ketua kelompok. Yang kedua, kita menghormati keputusan yang diambil saat bermusyawarah. Nah, kita juga diajak untuk saling menghargai pendapat orang lain. Banteng juga termasuk dalam benda hidup karena ia bernapas, karena ia bergerak dan memerlukan makanan. Banteng itu digambarkan sebagai sosok yang kuat dan tangguh serta memiliki jiwa sosial yang tinggi. Hidupnya juga selalu berkelompok. Seperti bangsa Indonesia, hidupnya juga selalu berkelompok. Seperti contoh yang pertama ya yang Miss berikan, bahwa ketika kita memecahkan suatu permasalahan, kita melakukannya dengan musyawarah. Kalau di dalam kelas kita bermusyawarah untuk mencari ketua kelompok dan menghormati keputusan yang diambil saat musyawarah terjadi.
tugasnya akan Miss berikan di PC ya anak-anak ya. Terima kasih, sampai jumpa.